Video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana cara ekspor ya tanpa default ya. Sebelumnya kita sudah bahas rig.js ini ekspor default seperti ini ya. Kita akan melakukan ekspor tetapi tanpa default seperti ini. Kita akan menggunakan cons ya teman-teman. Biasanya di video tutorial saya sebelumnya saya menggunakan consnya itu langsung di app.js ini. Sekarang saya akan membuat consnya itu berada di file yang berbeda, yang saya beri nama filenya itu navbar.js. Ini sudah saya buat ya teman-teman, nama filenya navbar.js. Bagaimana cara membuat filenya sudah saya bahas sebelumnya di video tutorial saya. Kita mulai saja. Saya gunakan ekspor. Nah, kalau teman-teman menggunakan ES7 ya, ES7, teman-teman sudah menginstal ES7 yang sebelumnya saya sudah install. Bagaimana cara menginstalnya? Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal ketikkan saja seperti ini. Sudah ada pilihannya export, langsung klik, kemudian tinggal tambahkan consnya aja, consnya, kemudian beri namanya navbar ya, navbar, kemudian sama dengan buka kurung ya seperti ini, kemudian sama dengan lebih dari seperti ini, kemudian kurung kurawal, enter. Selanjutnya buat return ya, return seperti ini, klik, kemudian kurung seperti ini, enter. Kemudian buat H2 kita buat misalnya ini navbar, kita buat ya, navbar. Kemudian kita Ctrl S ya, kita simpan. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat hasilnya belum muncul ya teman-teman ya. Di sini belum muncul, masih selamat datang. Ini navbar yang tertulis tadi belum tampil. Untuk menampilkannya teman-teman harus impor ya, karena di sini ada ekspor, maka teman-teman harus buat di sini importnya. Buat import, kemudian klik aja ini import. Kemudian namanya tadi adalah navbar, harus awalnya huruf besar ya teman-teman, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Oke, maka nanti berbeda sama yang di atas ya teman-teman ya. Nah, dia memiliki tanda kurung kurawal seperti ini, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, mengapit navbar tadi, ekspor yang ini tadi, mengapit navbar yang ini. Jadi diapitnya ya, import buka kurung navbar ya. Oke, selanjutnya teman-teman setelah import file yang navbar.js ini, maka teman-teman bisa panggil di sini untuk menampilkan hasilnya. N aja navbar. Ini dia, klik. Oke, Ctrl S. Nah, di sini ada tertulis sukses ya teman-teman. Di sini muncul ini navbar, berarti sudah berhasil ya teman-teman ya. Cukup gampang kan? Perbedaannya hanya terdapat pada kurung kurawal ini. Untuk memanggil file navbar.js ini isinya, ini dia komponen navbar ini. Untuk memanggilnya maka teman-teman menggunakan kurung kurawal seperti ini. Oke, itu aja perbedaannya. Kemudian kita akan menggunakan RCC ya, atau rig class komponen ya. Itu teman-teman hapus ini ya, kita buat file baru namanya, kita buat aja RCC. Karena kita sudah menginstal ES7 ya, maka otomatis muncul seperti ini dan tertulis di sampingnya rig class komponen. Kita klik saja, otomatis tampil seperti ini. Nah, isi div-nya ini bisa kita ganti, misalnya ini halamanku ya tentang navbar, misalnya seperti ini. Ctrl S, kemudian di app
JS-nya ini teman-teman bisa, ini dihapus ya, import karena tadi sudah ekspor, sekarang import apa, nama komponennya adalah navbar, klik. Tidak perlu memakai kurung kurawal ya teman-teman ya, karena dia di sini ada export defaultnya, maka tidak perlu ada kurung kurawalnya. Kemudian di sini teman-teman tinggal panggil navbarnya. Oh, udah ada ini ya, navbar, ini dia. Kemudian Ctrl S. Maka lihat hasilnya di sini successfully, kemudian di sini tampilannya hasilnya. Ini halamanku ya tentang navbar, ini dia hasilnya. Cukup gampang kan teman-teman? Jadi tidak jauh berbeda dengan tutorial saya sebelumnya, tetapi yang biasa nanti kita gunakan itu pakai yang ini ya, kelas. Kalau kompleks nanti project kita gunakan yang ini, kelas navbar ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Apabila kurang paham, teman-teman dapat tulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.